Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Kita berada di hari Minggu 6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB. Dan tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Vikaris Brenda Dima. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar. Secara ekonomi dalam kehidupan keluarga, banyak usaha yang mendek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua khususnya kaum bapak tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya, usaha, layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikkan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 Tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam karya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Cahaya di dalam berita kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah saat ini kita tabiskan dengan percaya bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikianlah nas yang membimbing kita dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur hormat angkatlah kepada Sang Pencipta Allah.
Dia Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saat ini kami ada dalam doa dan ibadah bersama, dan saat ini juga Tuhan kami ingin membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ungkapan hati Tuhan, untuk dapat kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan yang 9, yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maja syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kota Korintus dalam sejarahnya memiliki pelabuhan yang menjadi tempat di mana menjadi pusat pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah untuk melakukan perdagangan. Dan di kota Korintus ini,
terkenal dengan kota yang juga penuh dengan kejahatan. Salah satunya karena penduduk di kota Korintus adalah orang-orang yang berdatangan dari berbagai tempat, datang dari berbagai latar belakang kehidupan dan tradisi yang beraneka ragam. Mereka datang di kota itu untuk berdagang, dan mereka hadir untuk mengumpulkan kekayaan. Hal ini wajar saja terjadi, tetapi pada kenyataannya bukan hanya itu. Ketika mereka ada bersama menjadi jemaat di Korintus, timbul perpecahan karena adanya sikap iri hati satu terhadap lainnya, dan mereka diperhadapkan juga dengan para pengajar palsu yang hadir di tengah kehidupan jemaat. Lalu dalam bacaan kita mengatakan bahwa utusan jemaat Korintus membawa kabar bagi Paulus untuk meminta petunjuk mengenai pergumulan persekutuan jemaat di Korintus. Oleh karena itu melalui suratnya, Paulus memberikan penggembalaan atau pastoral bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan kehidupan. Isi dalam surat ini memberikan penuntun dan pedoman hidup bahwa kehidupan jemaat Kristen di Korintus harus berbeda dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keseluruhan bacaan ada 2 bagian bacaan. Bacaan yang pertama itu di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, yang merupakan salam bagi jemaat. Salam yang disampaikan Paulus bagi jemaatnya di Korintus. Terlihat bahwa Paulus dan jemaat ini memiliki hubungan yang erat. Dan juga karena itu ada beberapa hal yang Paulus tekankan bagi jemaat ini. Di ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, Paulus menjelaskan terkait dengan identitasnya sebagai rasul, sebagai utusan yang ilahi, bahwa oleh kehendak Allah ia menjalani tugas pelayanannya bagi jemaat, dan hal ini agar diketahui oleh seluruh jemaat di Korintus dan juga bagi para pengajar-pengajar palsu. Dan kita bisa melihat bersama Paulus menyapa jemaat di Korintus dengan sebutan kepada jemaat Allah di Korintus yang menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah milik kepunyaan Allah. Jemaat adalah orang-orang yang kudus, artinya orang-orang yang terpilih ketika mereka menyatakan dirinya orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus, dan mereka kudus melalui karya Yesus Kristus. Paulus juga menegaskan melalui status jemaat ini, maka sikap hidup mereka harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Khusus ayatnya yang ketiga merupakan doa berkat bagi jemaat Korintus, bahwa Allah melalui kasih karunia-Nya memberikan damai sejahtera, dan Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9 merupakan bagian bacaan yang kedua. Paulus memberikan pengajaran iman bagi jemaat di Korintus. Di ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-7, Paulus bersyukur atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan jemaat dalam segala hal, berupa berbagai perkataan dan pengetahuan. Artinya ungkapan ini menyatakan dalam segala kehidupan yang sudah diberikan, dikaruniakan, sekiranya mereka dapat hidup dalam kehendak Allah dan menjadi saksi yang memberitakan kebenaran Allah bagi mereka yang masih hidup jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Segala yang dimiliki kiranya mendatangkan kebaikan sampai Kristus datang kembali. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, Paulus memberikan penguatan dengan menyatakan pengharapan bagi jemaat Korintus. Berbagai karunia yang Allah berikan kiranya tidak membuat hidup mereka jauh dari Allah, karena Allah melalui kasih karunia-Nya tidak pernah meninggalkan mereka yang mau melakukan pekerjaan karya Allah di tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sosial, bermasyarakat,
kita ada bersama juga dari latar belakang yang berbeda-beda. Kita disatukan dalam berbagai macam pelayanan. Hal ini tidak mudah untuk dapat menyatukan kepelbagaian. Melalui bacaan ini kita melihat bahwa Rasul Paulus menekankan melalui tulisan suratnya agar manusia menyadari hidup dalam kehendak Allah bukan kehendak sendiri. Perlu disadari bahwa Tuhan melalui kasih karunia-Nya sudah memberikan segalanya termasuk karya keselamatannya bagi kita. Maka sudah seharusnya hal itu membuat kita sadar untuk dapat hidup dan berlaku yang baik. Kita perlu menyadari bahwa panggilan untuk melakukan pelayanan, panggilan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan pilihan kita, tetapi itu kehendak daripada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sosok Paulus kita belajar untuk menjadi pelayan yang setia dan bersyukur atas kesempatan pelayanan yang diberikan Tuhan. Tuhan mempercayakan kita untuk memiliki berbagai karunia yang baik melalui pelayanannya. Ketika kita memberi diri, mengaku, dan percaya padanya. Kita perlu menyadari bahwa menjadi pelayan dan saksi Kristus dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik itu pergumulan kehidupan, tantangan apapun yang ada, itu dihadirkan oleh Tuhan agar kita dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan itu dan juga memahami, menyadari bahwa setiap tantangan yang ada itu tidak mudah untuk kita lalui. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan ini ketika ada dalam sebuah persekutuan dan pelayanan, maka sudah seharusnya kita mampu untuk mengarahkan kehidupan kita pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehidupan yang baik, ke arah yang baik, dan memberikan motivasi dan semangat. Apalagi melihat bahwa ada banyak tantangan yang diperhadapkan. Bisa saja ada yang tidak menyukai pelayanan kita, bisa juga ada yang tidak datang hadir bersama-sama dalam persekutuan hanya untuk menyesatkan persekutuan kita. Ada juga yang hadir dengan ajaran-ajaran yang tidak tepat sehingga merusak persekutuan kita. Maka sudah seharusnya pergumulan ini dihadapi bersama agar tidak mengakibatkan perpecahan terjadi dalam sebuah persekutuan. Kita diajak untuk tidak bersikap pasif ketika ada tantangan, tetapi tujuan dari pelayanan ini adalah supaya diri kita dan persekutuan tetap setia dan teguh dalam iman percayanya pada Yesus Kristus. Bersyukur kita mampu menjalaninya, maka ada kekuatan. Kita tidak mudah mengeluh dan justru kita menemukan kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan melalui setiap pelayanan. Sebagai orang yang mengaku percaya pada Kristus, maka sudah seharusnya janganlah iman percaya kita goyah dengan berbagai kehidupan duniawi yang akan menjauhkan kehidupan persekutuan kita dari Tuhan. Ketika hidup kita sudah diselamatkan, harusnya kita memahami bahwa Tuhan sedia mengangkat kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Sehingga sudah seharusnya kita menjadi saksi Kristus yang setia dan juga tidak hidup dalam kejahatan, tetapi tetap setia dan bersyukur terhadap segala hal yang sudah Tuhan percayakan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertepatan dalam syukur HUT pelayanan kategorial persekutuan kaum bapa GPIB, maka perlu kita renungkan kembali karunia yang Tuhan berikan bagi kita berbeda satu dan lainnya. Oleh karena itu, sudahkah kaum bapa di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab ada dalam syukur atas setiap pelayanan sebagai saksi Kristus? Ada kalanya dalam pertengahan perjalanan pelayanan kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Apakah kita akan menghadapinya dengan tetap setia atau meninggalkan pelayanan tersebut, bahkan meninggalkan Tuhan?
Ketika terjadi perbedaan pendapat, sudut pandang, dan juga terjadi perselisihan, seringkali akhirnya membuat kita malah menjauh dari pelayanan. Dan juga bahkan kita menghindar dari pelayanan, bahkan hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Ada masalah kita memilih untuk meninggalkan dan kembali ke kehidupan duniawi yang akhirnya membuat kita lupa Tuhan. Namun kita perlu untuk mengingat bahwa kaum Bapak GPIB tidak kekurangan karunia dalam melakukan pelayanan dimanapun kaum Bapak berada. Jika kaum Bapak sudah menjadi pelayan dan saksi Kristus, maka hal ini kiranya menjadi contoh dan teladan, baik di dalam persekutuan kaum Bapak, dalam keluarga, di gereja, di kantor, di lingkungan sekitar. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa persekutuan kaum Bapak GPIB senantiasa bersyukur diberikan kemampuan dalam pelayanan. Dengan mensyukuri kesempatan dari Tuhan, maka setiap kita pasti berani untuk tetap setia menjadi pelayan dan saksi Kristus dalam segala situasi dan kondisi. Hal ini juga menjadi peringatan penting bagi keluarga, baik sebagai istri maupun sebagai anak, sebagai orang tua, untuk meneladani sikap hidup yang baik dan mendukung kaum Bapak menjadi saksi Kristus yang setia. Dan kehidupan kita yang telah diselamatkan menjadi kesaksian bagi kehidupan dalam persekutuan dan sesama. Tetap semangat dalam pelayanan karena menjadi pelayan dan saksi Kristus membantu kita menemukan kekuatan dan menghadapi berbagai pergumulan. Selamat ulang tahun yang ke-39 Pelkat PKP GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang, ragam talenta diberikan, dikembangkan, diandalkan dan dipelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala waktu dan tempat. Kita berada dalam pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber berkat, kasih karunia, damai sejahtera, dan keselamatan. Kau yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan sukacita yang daripadamu. Terlebih lagi pada hari ini, di mana kami persekutuan Bapa, juga jemaat-Mu di tempat ini mau datang untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk pelayan firman, yaitu Vikaris Brenda Dima. Biarlah apa yang kami dengarkan dari mulutnya
itu menjadikan satu kekuatan bagi setiap kami untuk menjadi mengerti, melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja dimanapun kami berada. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk rencana gereja kami yang akan membuka ibadah dalam masa new normal ini. Biarlah Tuhan kasih setiamu juga menyertai setiap kami jemaatmu supaya kami dapat beribadah dalam kondisi dan keadaan seperti sekarang ini. Biarlah Tuhan juga mempersiapkan persiapan dan juga dana yang dibutuhkan oleh gereja kami ini, supaya setiap kami mengerti, memahami akan kehendak Tuhan di dalam setiap kami beribadah kepadamu dengan segala keadaan dan kondisi yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat GPIB Immanuel Cimahi, dalam keadaan virus corona ini ya Tuhan. Berkati kesehatan kami semua ya Tuhan, biarlah kami selalu diberkati kesehatan kami. Berkati juga jemaat kami yang terkena virus corona ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkannya sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka masing-masing dan dapat beribadah kembali di rumah maupun di gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong turut campur dalam semuanya itu ya Tuhan, sehingga aparat-aparat yang bekerja di dalamnya, khususnya dari pihak TNI, kepolisian, maupun pemerintah setempat dari RT RW sehingga sampai menteri maupun ke tingkat yang paling tertinggi, Tuhan, Presiden, berkati semuanya ya Tuhan, sehingga apa yang kami inginkan, apa yang kami dambakan, negara tercinta Indonesia ini kembali normal seperti sedia kala ya Tuhan. Inilah doa kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, kami ada bersama-sama saat ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk penata layanan gereja kami yang Tuhan percayakan di GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Tuhan, pada saat ini kami ingin membawa seluruh pelayanan kami, juga pelkat-pelkat Komisi Unit Misioner, dan juga kami berdoa ya Tuhan bagi setiap presbiter, PHM yang Tuhan boleh panggil dan pilih untuk bersama-sama melakukan pelayanan, bersama juga dengan Pendeta Ibu Innan Lohi Latuperisa sebagai KMJ. Kami membawa semua pergumulan pelayanan kami di dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa ketika Tuhan menunjuk kami ada tanggung jawab besar yang harus kami kerjakan dan jalani. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan pelayanan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar apapun yang dilakukan, itu semua dapat menjawab pergumulan jemaat, dan kami pun boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan contoh dan teladan, baik itu dalam kehidupan kami di keluarga, di gereja, maupun di masyarakat. Tuhan, pakailah kami sebagai anak-anak Tuhan, agar dapat menjalankan apapun yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Dan biar ya Tuhan, pelayanan ini sungguh-sungguh dapat menyatukan kami sebagai jemaat Tuhan, yang hidup untuk saling menopang, saling mendukung, dan saling menolong satu terhadap lainnya. Tuhan, biar apapun yang menjadi pergumulan dari gereja kami ini juga ya Tuhan, dan juga penata layanan, seluruh program kerja, semua Tuhan boleh taruh di dalam tuntunan cinta kasih Tuhan, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan dapat kami lakukan dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur bahwa pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pelkat PKB, kami mengucap syukur yang ke-39 tahun Tuhan telah menuntun menyertai perjalanan pelayanan kaum PKB.
Biarlah semangat, motivasi tetap ada di dalam persekutuan ini ya Tuhan, untuk saling menopang, saling menguatkan di dalam pelayanan akan Tuhan. Dan setiap karunia yang boleh Tuhan percayakan, itu semua dapat dilakukan menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam pelayanan bersama. Kami mohon penyertaan Tuhan agar tetap kaum bapa setia dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Pakai kaum bapa sebagai contoh dan teladan yang menunjukkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga, jemaat terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharalah kami dalam kasih setia Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Damai-damailah dalam hidupku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Berganti, bumi semakin tua, insan yang bernoda harus berhati-hati, janganlah kau menurut kehendakmu sendiri, berharaplah
lelah dalam hidupku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan. percaya Kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu, ya Tuhan. Penolongku, ya Tuhan, penolongku, ya Tuhan, Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis
rahmat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, Bapa Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja, sehingga memperoleh berbagai berkat dan rejeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan, serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon waktu dan perhatian jemaat. Mengawali warta jemaat Minggu 12 Juli 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Brenda Priscilia Dima MSI atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Vikaris dan keluarga. Dari bidang teologi, pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Dari bidang pembangunan ekonomi gereja, penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur, lainnya dapat disampaikan melalui antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar. Atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 9 WIB sampai jam 17 WIB. Dari bidang Inforkom dan Litbang, hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat ke-73 yang mengatakan, "Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu." Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan kepada pembina sektor masing-masing. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, mohon waktu dan perhatian. Saya akan membacakan pesan HUT PKB yang ke-39 dari Majelis Sinode. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus 19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat, merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut,
khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan pemerintah dan Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Saudara-saudara, walau pandemi ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari saudara-saudara kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogianya kita memiliki pola pikir serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema Sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman pada Kristus. Saudara-saudara, dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham, bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya, dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru ini pada generasi selanjutnya. Tema Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama, yaitu Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama, kita sebagai pewaris. Yang kedua, bagaimana kita mewariskannya. Dan yang ketiga, berada pada generasi berikutnya sebagai ahli waris. Saudara-saudara, pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next and new generation. Mari saudara-saudara kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi lebih baik di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelkat GPIB, PKB GPIB, tangguh dan luas. Shalom. Persekutuan kaum Bapa, seluruh GPIB, dekat dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan. Pegang hanya pada Tuhan, pertolongannya besar. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa.
Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa lagi walaupun masih secara online. Kepada seluruh persekutuan kaum Bapak GPIB, kami atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang ke-39 tahun. Khususnya kepada PKB GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Maju terus pantang mundur, selalu setia, punya komitmen tetap melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, yang masih tetap dilakukan dalam janji dan penyertaan Tuhan. Selamat berjuang, selamat melayani, Tuhan memberkati sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dalam kesempatan yang baik ini mewakili seluruh anggota dan pengurus Persekutuan Kaum Lanjut Usia mau menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-39. Semoga Persekutuan Kaum Bapa diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersama seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Perempuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Kaum Bapa yang ke-39. Maju terus, tetap semangat di dalam melayani Tuhan dimanapun kaum Bapak diutus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Saya mewakili Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-39 untuk Pelkat PKB GPIB, khususnya GPIB Jemaat Immanuel Cimahi. Semangat terus melayani, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Saya mewakili pengurus dan pelayan Persekutuan Taruna mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pelkat Persekutuan Kaum Bapak yang ke-39. Tetap semangat, tangguh dan luas. Selamat ulang tahun untuk Pelkat PKB GPIB, khususnya GPIB Immanuel Cimahi. Tetap diberkati dan diberikan semangat dalam melayani Tuhan. Dan semoga sesama Pelkat kita dapat bekerja sama untuk memajukan pelayanan, dan semua itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Teriring salam dan doa Pelkat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Cimahi. Shalom saudara-saudara, dari tempat saya melaksanakan tugas belajar, saya Ketua PKB Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pesan saya, mari kita tetap berkarya menjalani apa yang menjadi bagian dari tugas tanggung jawab kita. Tetap semangat, tidak perlu takut menghadapi situasi yang ada sekarang. Mari kita tetap percaya dan berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan niscaya Tuhan Yesus akan mengurniakan kasih setia-Nya kepada kita semua. Tetap semangat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kembalilah dalam damai Tuhan dan tetaplah menjadi pelayan dan saksi Kristus yang setia. Hai umat Tuhan, celikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu.
Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.